Anak orang kaya ini terlalu sombong. Dalam keadaan mabuk mengemudi dihentikan oleh polisi. Dengan terampil ia mengeluarkan uang, dilemparkan ke wajah polisi. Tetapi polisi ini bukan orang yang bisa disuap. Dia dipaksa turun untuk diperiksa. Tapi tak disangka, Grigori Grisa tidak peduli, menyalakan mesin untuk mengusirnya. Akibatnya, polisi itu ditabrak hingga cacat. Tapi Grisa sama sekali tidak peduli. Bahkan jika dia masuk penjara, dia juga tidak panik. Karena dia memiliki ayah yang kaya. Dia akan terus membuat ulah. Ayah juga khawatir tentang ini. Untuk mengeluarkan putranya, ia merenovasi kantor polisi beberapa kali. Bahkan mobil polisi juga ia ganti. Komandan menjadi sedikit bersimpati padanya. Anak seperti itu memang sebuah penderitaan. Tak lama kemudian, ayah menyeret Grisa keluar dari kantor polisi. Memarahinya, ia akan tetap berulah sampai kapan. Tapi Grisa tetap acuh tak acuh. Tapi yang dia tidak tahu adalah, keberuntungannya akan segera berakhir. Malam itu, Grisa baru saja keluar dari klub malam. Dia melihat mobilnya diderek dengan truk. Dia sangat marah sehingga dia mengejarnya. Tapi kemudian, dia pingsan. Ketika bangun, dia mendapati dirinya berpakaian compang camping, berbaring di gubuk. Pria di sampingnya yang juga berpakaian lusuh mendesaknya untuk segera bekerja. Kalau tidak, ia akan berakhir. Grisa belum pernah melihat adegan seperti ini sebelumnya. Dia meraba-raba mencari teleponnya dan tidak dapat menemukannya. Seketika dalam pikirannya, sebuah ide berani muncul. Dia mungkin telah diculik. Dia ingin melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Berlari sambil berteriak memanggil polisi. Bertanya kepada orang-orang di mana dia bisa mendapatkan taksi. Ketika dia berhasil mencapai tepi desa, ia dikejutkan oleh beruang di luar pagar. Dia hanya bisa berlari ke arah lain, tapi dia dihentikan oleh jaring di sungai. Grisa sangat geram, menyuruh mereka untuk berhenti berakting. Kembalikan ponselnya. Berapa banyak uang yang diinginkan? Proska tidak mengerti apa yang dia katakan. Saat itu sang bos datang kepadanya. Karena di sini budak tidak diizinkan untuk melarikan diri, ia langsung mengikatnya, hendak dieksekusi. Grisa berteriak meminta pengacara untuk hadir, tapi tak ada yang menghiraukannya. Saat dia hendak digantung, dia menutup mata dan terus berkata pada dirinya sendiri, ini semua adalah ilusi. Ketika bangun, akan kembali normal. Tapi ketika dia membuka matanya, itu masih sama. Sekarang dia benar-benar panik. Dia memohon belas kasihan kepada bos. Tolong, biarkan aku hidup. Aku tidak mau mati muda. Ketika dia putus asa, nona muda datang, memerintahkan untuk melepaskan Grisa. Kepala pelayan tidak berani melanggar perintah. Grisa yang selamat dari maut duduk di tanah, matanya linglung. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, tapi sekarang dia harus menerima fakta bahwa dia berada di zaman perbudakan. Di sisi lain, tidak jauh, di kincir angin, di depan layar diam-diam ada yang mengamati semua ini. Grisa sangat menyedihkan. Berpikir dia telah melakukan perjalanan ke abad pertengahan dan menjadi budak. Dia diinjak-injak setiap hari. Jika tidak patuh, dia akan dicambuk. Apa yang tidak dia ketahui adalah, ini sebenarnya adalah rencana ayahnya. Dia menghabiskan banyak uang untuk membangun basis film, untuk membuat putranya mengubah perilaku tercelanya. Ayah menyewa seorang sutradara terkenal, merencanakan sebuah rehabilitas, untuk mengubah kebiasaan buruk putranya, untuk meningkatkan keaslian. Sutradara membagikan naskah baru kepada aktor setiap hari. Dan di sekitar Grisa, ada kamera mini yang dimasukkan di mana-mana, untuk memantau setiap pergerakannya. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa ia telah menerima masa rehabilitasi, tapi dia masih belum berubah sedikit pun. Karena sudah lama tidak makan enak, ia mencuri ayam tuan tanah untuk meningkatkan makanan. Proska tak hanya tidak menggigit sedikit pun, dia juga diseret oleh pengurus untuk disalahkan dan dipukuli. Grisa tidak berani maju untuk mengakui, bahkan melihat luka di tubuh Proska. Juga tidak menunjukkan rasa bersalah, tapi juga menyalahkan Proska, menyalahkan nasib buruknya. Saat ini, Grisa secara tidak sengaja melirik, melihat seorang aktor turun dari kuda, dan menunjukkan pakaian dalam modern. Melihat ini dan ia bergegas seperti orang gila, memeriksa gadis itu. Untungnya, wanita itu pintar. Pakaiannya disembunyikan. Itu sebabnya ia tidak melihat yang tidak normal. Melihat situasi ini, ayah sangat marah. Dia pikir putranya benar-benar tak dapat ditolong. Dia ingin sutradara menghentikan hal tanpa hasil ini. Tiba-tiba, ada situasi baru dalam pengawasan. Grisa berinisiatif mencari Lisa untuk meminta maaf. Tindakan ini membuat sang ayah akhirnya melihat secercah harapan. Putranya masih bisa ditolong. Segera pesta api unggun tahunan tiba. Ini adalah waktu terbaik bagi para pria dan gadis untuk menemukan belahan jiwanya. Tapi Grisa merasa terlalu bosan. Dia memutuskan untuk naik panggung sendiri, menyuruh musisi memainkan musik klub, mengajak semua orang untuk menari bersama. Tapi kemudian dia melihat Lisa duduk sendirian di sela-sela, dengan ramah menyapanya, dan berbincang tentang dunia masa depan. Lisa hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Pada saat itu, sutradara meminta Proska untuk membawa Grisa ke sungai, karena mereka berencana trik penyelamatan heroik untuk mengubah kebiasaan buruk putranya. Ayah ini begitu kejam. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa tim film untuk mengatur rehabilitasi untuk putranya.
Tapi putranya sama sekali tidak menyadarinya. Dia juga mengira dia telah melakukan perjalanan ke abad pertengahan dan menjadi budak. Sekarang jika dia tidak patuh, dia akan dicambuk. Untuk membangkitkan hati nurani Grisha, sutradara mengatur aktor untuk misi penyelamatan. Ketika Grisha mendengar bahwa seseorang melompat ke dalam air, dia bergegas ke sungai, menyelamatkan putri tuan tanah. Menurut susunan naskah, awalnya, nona muda ingin mengganti dengan tubuhnya. Tetapi Grisha langsung pergi setelah penyelamatan. Tindakan ini membuat sang ayah tercengang. Apakah sifat putranya telah berubah? Ketika dia bertanya-tanya, Grisha menemui karakter pendukung, Lisa. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan, tapi Lisa menyebut kesehatan ayahnya yang buruk sebagai alasannya, menolaknya secara langsung. Dan sutradara juga mengerti saat ini. Segera mengubah peran pendukung Lisa menjadi pemeran utama, membuatnya dan Grisha menjalin asmara. Di hari itu, Tuan memanggil Grisha ke rumahnya, mengklaim bahwa putranya telah memukul seseorang di kota. Dia membutuhkan seorang budak untuk disalahkan. Jika Grisha setuju, maka dia akan dibebaskan dan menjalani kehidupan yang baik dengan Lisa. Grisha menyetujuinya. Dia datang ke kota untuk disalahkan, dicambuk lebih dari 20 kali. Ayah di ruang pengawasan tidak tahan untuk menontonnya. Namun meskipun demikian, Grisha yang telah mencicipi penderitaan tetap tidak memiliki kebebasan. Putra tuannya bahkan mempermalukannya. Grisha bangkit dengan marah, mengepalkan tinjunya ingin membalasnya. Tapi ia seperti memikirkan sesuatu. Tinju yang terkepal perlahan mengendur. Dan ayah yang melihat pemandangan ini, wajahnya penuh kekecewaan. Hari yang tersisa ini, Grisha terlibat dengan Lisa. Mereka memberi makan kuda dan mendayung perahu bersama. Mereka bersenang-senang bersama. Malam itu, ia memberitahu Lisa hari di mana dia dipermalukan oleh putra tuan tanah. Ternyata dia melepaskan tinjunya hari itu. Itu karena dia melihat putra tuan tanah. Dia melihat dirinya yang dulu. Mendengar ini, ayah akhirnya mengerti bahwa dia salah tentang putranya. Dan pada saat itu Lisa menyadari, hatinya juga tersentuh oleh pria ini. Melihat adegan ini, semua orang sangat bersemangat. Sudah waktunya untuk membawa drama ke klimaks. Dengan krisis kematian, untuk menyelesaikan penebusan terakhir dari Grisha, sutradara mengatur sekelompok perampok menjarah desa, dan ketuanya menyukai Lisa, ingin mengambilnya untuk dijadikan istri. Pada saat ini, Proska menyemangati Grisha untuk berjuang demi Lisa, tapi ia justru berbalik dan melarikan diri. Semua orang kecewa padanya. Setelah semua kerja keras, Grisha tetap saja putra manja seperti sebelumnya. Tapi dia berjalan ke kandang dengan kuda putih dan tongkat kayu di tangannya. Dia bergegas ke Lisa seperti pangeran berkuda putih, berjuang dengan berani melawan perampok. Lalu dia membawa Lisa pergi bersamanya. Mereka berdua pergi melintasi padang rumput ke dalam hutan. Tanpa disadari, mereka berlari keluar dari teater. Sekarang Grisha benar-benar bingung. Aku telah kembali ke dunia modern. Tepat pada saat Lisa sedang menjelaskan semua ini, Grisha ditembak dengan anestesi dan pingsan seketika. Ketika dia bangun lagi, dia diberitahu oleh ayahnya. Setelah keluar dari klub malam hari itu, dia ditabrak mobil. Dia koma selama 3 bulan. Ia melanjutkan hidupnya seperti sebelumnya. Tapi dia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sampai hari ini di bar, dia melihat wanita yang memainkan peran nona muda dan putra tuan tanah. Dia menyadari kebenaran dan menemukan Lisa. Dia akhirnya menemukan belahan hatinya yang hilang. Dia juga mengerti niat baik ayahnya. Dia mengatakan maaf padanya, dan sang ayah tidak mengatakan apa-apa. Dia memeluk putranya dengan erat. Anda yang ada di depan layar, apakah juga anak orang kaya yang sedang direhab?